Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Nah, sahabat Golagung TV, suara saya sekarang di era virus corona ini malah jadi lebih baik ya. Buat para hater suara saya, saksikan sketsa fenomena hidup kita. Kali ini episode kampung yang tidak punya kemaluan. Kamu punya kemaluan? Saya periksa ya. Sahabat Golagong TV, tadi saya menyanyikan lagu Obi Mesah yang dinyanyikan kembali oleh Chrisye almarhum. Lagu itu digubah atau karya Rinto Harahap. Nah, saya akan membicarakan tentang cerpen saya, Kota yang Tidak Punya Kemaluan, yang terhimpun di dalam kumpulan cerita pendek Peti Mayat Koruptor, yang judul buku itu diambil dari judul cerpen karangan Mang Ripin. Bagaimana sih cerita pendek saya dengan judul Kota yang Tidak Punya Kemaluan? Yuk kita lihat warga kota saya, apakah dia punya kemaluan atau tidak. Nah, ini saya ketemu orang yang nggak punya wajah. Coba yang nggak punya wajah, punya kemaluan nggak? Punya kemaluan nggak? Kemaluan saya digadein dong. Oh, digadein. Nah, ini ada orang bersarung dan nggak berwajah nih. Hei, punya kemaluan nggak? Punya dong. Benar. Tuh. Lah, mana? Waduh. Digadein. Digadein apa dijual? Dijual aja lah. Buat apa? Buat beli kursi. Wih, beli kursi. Nah, ini adalah ada Bacalah Aku Dengan Bukumu, Hilman Suteja, tapi wajahnya juga nggak ada. Hei, kamu yang nggak punya wajah, punya kemaluan nggak? Punya dong. Coba lihat. Nih. Lupa. Dipinjam orang. Dipinjam orang. Buat kenapa? Buat ini lumayan dapat duit. Oh, dapat duit ya. Iya, Jadi sekarang mah semua bisa diduitin ya? bisa. Masya Allah. Lumayan buat makan. Buat makan. Nah, sahabat Golagong TV, tadi ada 3 orang warga kampung kita tidak punya wajah. Mungkin karena dia tidak punya kemaluan sehingga wajahnya pun disembunyikan. Nah, di dalam cerita pendek saya yang terhimpun di kumpulan cerita pendek Peti Mayat Koruptor, Gong Publishing Maret 2020 menceritakan tentang perilaku kita yang memang tidak punya kemaluan. Nah, saya akan memberi contoh perilaku pejabat kita ya, pada petahana saja. Bagaimana dia memanfaatkan dana APBD, kemudian dia membeli 100 ambulan dan wajahnya ada di mobil itu sebagai Bupati Kabupaten Serang tanpa melibatkan wakil Bupati Serang. Yang ini kemudian oleh masyarakat direspon negatif bahwa itu adalah kampanye terselubung. Nah, itu juga bagian dari cerita pendek saya bahwa kita memang tidak punya kemaluan. Sahabat Golagong TV, saya akan menyuguhkan satu video ketika saya melihat ambulan milik relawan kampung pimpinan Arif Kirdiat yang disumbang dari Suzuki. Coba kita lihat, saya punya kemaluan atau tidak? Hidup ini harus penuh tawa. Ini lihat, ada mobil ambulan milik relawan kampung pimpinan Arif Kirdiat dapat donasi dari Suzuki. Ini lihat. Wih, bagus sekali ya sampai sini. Pertanyaannya, di manakah foto Arif Kirdiat? Harusnya ada di sini nih.
foto Arif Kirdiat atau foto Golagong ya. Nah kan itu tuh pertanyaannya. Ini tidak dibiayai dari APBD tapi dari keuntungan CSR-nya Suzuki. Nah boleh sebetulnya Arif Kirdiat pasang foto di situ, tapi nuraninya tidak mengizinkan. Bagaimana dengan Anda para politisi, para petahana yang nanti akan ikut pilkada serentak September 2020? Harusnya kalian malu. Jadi begini sahabat Golagong TV, jika kamu pejabat publik lalu kamu melaksanakan program-program untuk masyarakat, kamu sebagai pejabat publik tidak perlu bekerja. Bangun jalan tidak perlu bekerja, duitnya udah disediakan. Kalau kamu lalu mengklaim bahwa itu adalah kesuksesan karena itu adalah tidak punya kemaluan. Karena kalau program-program itu melibatkan satu tim. Kalau kepala daerahnya, bupati, gubernur, atau wali kota, itu tinggal political will-nya saja, mau atau tidak. Berbeda kalau misalnya seperti ada orang-orang warga biasa yang membuat sesuatu, misalnya dia bekerja dulu banting tulang. Saya kasih contoh seperti Muhammad Arif Kirdiat. Dari relawan kampung, dia membangun jembatan di seluruh Indonesia. Ketika lockdown ini, dia mendapatkan dari Suzuki sebuah ambulan, kemudian dengan relawan kampungnya menyemprot disinfektan ke fasilitas-fasilitas umum. Nah, baru itu prestasi karena tidak dibiayai dari dana APBD. Artinya, pejabat publik itu harus bekerja. Maksud saya, pejabat publik itu tidak perlu bekerja dulu. Duitnya udah disediakan, tapi Muhammad Arif Kirdiat dengan teman-temannya di relawan kampung harus bekerja dulu untuk melakukan sesuatu. Nah, itu perbedaannya yang punya kemaluan dan tidak punya kemaluan. Sahabat Golagong TV, ini saya agak-agak religius nih. Bahwa malu dalam Islam itu sangat dihargai. Bahkan di dalam satu hadis diriwayatkan Nabi pernah bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Artinya kita harus menjaga diri lah. Nabi itu sebetulnya menyindir ya. Ya kalau kamu tidak malu ya berbuatlah sesukamu. Nah, ada lagi Nabi pernah bersabda bahwa malu adalah cabang keimanan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Nah, bagaimana? Punya kemaluan gak Anda? Sahabat Golagong TV, jadi kumpulan cerita pendek anti korupsi peti mayat koruptor yang diambil dari judul cerpen Mang Ripin dari 58 cerita pendek yang ditulis oleh penulis dari seluruh Indonesia, mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, itu menceritakan tentang korupsi di kampung kita. Jadi ke-58 penulis itu menceritakan perilaku-perilaku mereka, termasuk saya. Judul Kota yang Tidak Punya Kemaluan itu menceritakan tentang masyarakat di kampung saya yang memang permisif, sudah tidak malu lagi melakukan tindak-tindak korupsi dan membiarkan tetangganya korupsi, biarin. Pemimpinnya korupsi, didukung. Pemimpinnya korupsi, dipilih kembali. Terima kasih sudah menonton sketsa fenomena hidup kita.
Jangan lupa di dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Pakai maskermu karena corona belum hilang dari bumi kita. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi keselamatan. Semuanya, yang di dalam masjid, yang di jalan, yang di rumah, di mana-mana terbebas dari corona. Salam literasi.